warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulan. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, dengan tidak bosan-bosannya Pak Guru mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita ingat dulu pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama kemarin. Kita sudah belajar tentang pembagian bilangan bulan, perkalian bilangan bulan dengan menggunakan garis bilangan. Sama, maka pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulan dengan menggunakan garis bilangan juga. Dalam pembagian ini ada ketentuan, seperti halnya kemarin dalam perkalian. Ketentuannya adalah pembagian terdiri dari bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi, sama seperti perkalian. Bedanya, kalau kemarin bilangan pengali itu letaknya di depan, tapi kalau bilangan pembagi pada pembagian itu letaknya di belakang, yang dibagi yang di depan, cuma kebalikannya aja. Posisi awal selalu di angka yang dibagi, jadi posisi awal selalu di angka yang dibagi. Awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Jadi, kalian lihat angka yang di belakang yang sebagai pembagi itu, kalian lihat apakah positif apa negatif. Kalau pembaginya itu positif, maka dia akan menghadap ke negatif. Kebalikannya, kalau pembaginya bilangan negatif, maka dia akan menghadap ke arah positif atau ke arah kanan. Kemudian arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Artinya di sini melangkahnya selalu menuju ke angka 0. Kalau perkalian kan tidak. Perkalian kebalikannya, bukan menuju ke arah 0, tapi dimulai dari 0. Nah, sekarang kalau ini pembagian menuju ke arah 0. Harus menuju ke arah 0. Hasil kalinya, kalau pembagiannya itu maju, maka hasilnya adalah hasilnya adalah positif sejumlah langkahnya. Dia melangkahnya berapa? Kalau langkahnya maju, maka hasilnya positif. Tapi kalau dia mundur, berarti dia hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita contoh 6 dibagi 3. Kalian harus tahu dulu mana yang dibagi yang depan 6. Jadi pembaginya adalah bilangan 3. Posisi awal berarti berada di angka 6. Posisi awal di angka 6. Kemudian kita tengok pembaginya. Pembaginya itu bilangan negatif atau positif? Angka 3 itu positif apa negatif? Ya, positif. Maka dia akan menghadap bukan ke arah positif, menghadapnya ke arah negatif. Maka satu langkah itu dia akan melangkah 3 ruas. Berapa langkah dia? Ternyata maju 1, 2, ada 2 langkah. Hasilnya berarti adalah 2, karena dia maju bukan mundur. Maju 2 langkah menuju 0, maka negatif bagi 3 adalah 2. Sekarang negatif 6 dibagi 3. Kalian perhatikan dulu, negatif 6 berarti posisi pertama dia berada di angka negatif 6. Kemudian 3 itu adalah pembagi.
maka pembaginya positif, maka dia akan menghadap ke arah, ya kebalikannya, jangan sampai salah, kebalikannya menghadap ke arah negatif. Nah, dia akan menuju ke angka 0, tapi maju atau mundur dia kalau dia menghadap ke sini? Ya, mundur. Dan sebanyak 3 ruas jalannya. Berapa langkah dia menuju ke angka 0 kalau 3 ruas ini? Ternyata ada dua langkah. Karena mundur, maka dia hasilnya adalah negatif. Negatif itu apa? Ya, negatif 2 karena 2 langkah. Contoh selanjutnya, 6 dibagi negatif 3. Kita tengok dulu 6, berarti posisi mula-mula berada di angka 6 karena yang bilangan yang dibagi itu 6. Kemudian bilangan pembaginya adalah negatif 3. Berarti dia akan menghadapnya kemana? Ya, menghadapnya ke arah positif. Karena nanti menghadapnya ke arah positif, maka dia akan maju atau mundur kira-kira? Kalau menuju ke angka 0, iya mundur. Kalau mundur berarti hasilnya adalah, ya betul, hasilnya adalah negatif. Nah, kalau ke angka 0, berapa langkah dia? Kalau 3 langkah, ada 2 langkah. Maka hasilnya adalah negatif. Semakin paham kan? Iya, semakin paham. Sekarang negatif 6 dibagi negatif 3. Kita tengok dulu bilangan yang dibagi negatif 6. Maka posisinya ada di angka negatif 6. Kemudian pembaginya negatif. Karena pembaginya negatif, maka dia akan menghadap ke arah, iya positif. Jangan sampai salah, itu kuncinya di situ. Nah, kalau ke angka 0, dia maju atau mundur kalau menghadap ke positif? Ya, betul, maju. Sebanyak berapa langkah? 1 langkahnya 3 ruas ya. 1 langkah 3 ruas. Kira-kira kalau sama 0 ada berapa langkah? 1, 2. Ada 2 langkah karena maju, maka dia hasilnya adalah, iya, hasilnya adalah positif. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang mari kita simpulkan sama-sama. Ternyata kesimpulannya hampir sama dengan dari peragaan yang kita lakukan tadi. Kesimpulannya hampir sama dengan perkalian kemarin. Intinya, kalau positif dibagi dengan positif, pasti hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, pasti hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi sama, cara mengingatnya pun sama. Kalau yang sejenis positif dibagi positif, hasilnya positif. Sama-sama positif, pasti hasilnya positif. Sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Kalau berbeda, baru hasilnya adalah negatif. Mudah bukan cara mengingatnya? Oke, yuk kalau sudah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Kalian suka main seperti itu? Ya, gambar kalian yang sedang bermain kelereng. Contohnya sekarang, Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi lagi 50 butir kelereng. Kemudian Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng yang sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat Edo? Yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Bisa mengerjakannya kan? Ya. Peringatkan, sebelum mengerjakan kalian identifikasi dulu baik-baik soalnya. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta. Berarti diapain itu? Ya, pinter. Kemudian kakaknya memberi lagi. Tadi ada kawannya yang meminta, kakaknya memberi lagi. Berarti diapain lagi itu? Iya, betul. Kemudian karena dia tidak boleh bermain oleh ayahnya, dia membagikan seluruh kelerengnya kepada 12 temannya. Masing-masing teman mendapat berapa? Bisa kan mengerjakannya? Bisa. Nah, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.